Halo teman-teman, ketemu saya lagi. Oke, selaput darah. Selaput darah tuh banyak banget pertanyaan tentang ini ya. Dan ini orang tuh pada mikirnya gini, selaput darah itu namanya selaput pasti nutup semua. Jadi kayak segel lah istilahnya gitu ya. Jadi padahal selaput darah itu bukan segel. Kalau segel nutup, kalau perempuan nggak bisa mens. Jadi harus ada lubangnya. Jadi selaput darah itu adalah sebetulnya cuman tonjolan saja di pintunya vagina yang dia memang elastis dan tebalnya berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda masing-masing orang. Nah, tujuannya untuk apa? Sebetulnya tujuannya nggak ada. Jadi secara fungsi, secara medisnya tidak ada, tapi memang dia di society kita terutama ya, kalau terjadi robekan selaput darah berarti nggak perawan gitu kan. Nah, apakah sekarang pertanyaannya kapan dia robek? Nah, robekan selaput darah itu karena tadi saya bilang bahwa dia elastis dan dia berbeda-beda bentuk, kemudian ada yang tipis, ada yang tebal. Selaput darah itu robeknya bisa dengan macam-macam. Contoh, ada orang yang dengan aktivitas yang agak sedikit berat, misalnya dia peserta gimnastik atau dia pernah kecelakaan atau pernah jatuh sebelumnya dan terjadi robekan di selaput darah, bisa banget. Satu. Kedua, yang lazim misalnya, berarti kalau seperti itu namanya selaput tipis banget. Begitu sudah ada kontak seksual atau misalnya ada eksplorasi secara pribadi, dia memasukkan jari misalnya ke vaginanya, nantinya udah jadi robek dong dok, jadi nggak perawan lagi dong. Nah, sekarang kita harus pastikan perbedaan antara perawan dan selaput darah. Ya, selaput darah itu hanya selaputnya saja yang diidentikan dengan adanya robekan setelah terjadi penetrasi. Yang kita mau pastikan adalah apakah perawan karena berhubungan seksual sama dengan robeknya selaput darah. Which is ini bisa menjadi dua entitas yang berbeda. Ya, karena satu, perawan atau tidak perawan ini adalah social construct. Jadi sebuah pemahaman secara sosial yang dibilang bahwa kalau kamu sudah pernah berhubungan seksual dengan orang lain dan terjadi robekan selaput darah, maka kamu tidak perawan. Tapi menurut saya tidak bisa digeneralisir bahwa orang yang sudah robek selaput darahnya itu tidak perawan lagi, karena belum tentu robekan selaput darah ini disebabkan karena penetrasi gitu. Jadi banyak orang berpikir bahwa kalau selaput darah robek pasti berdarah. Nah, sekarang pertanyaannya, selaput darah itu robek belum tentu dia berdarah. Karena apa? Faktornya tergantung robekannya. Robekannya karena pembuluh darah nggak? Kalau misalnya robekannya kecil belum tentu dia berdarah. Satu. Kedua, apakah selalu kalau berdarah itu berdarah dari selaput darah? Belum tentu. Bisa aja robekannya dari permukaan atau dinding vagina yang sebelah luar, atau dinding vulva yang sebelah luar karena robekan kulitnya karena penetrasinya terlalu keras misalnya. Itu bisa robek, bisa berdarah. Apakah itu dari selaput darah? Belum tentu. Selaput darah itu letaknya agak sedikit ke dalam dari yang biasa kita lihat vulva itu agak sedikit ke dalam, tapi bisa dilihat dari luar. Nah, sekarang kadang-kadang orang juga bilang begini, kalau nggak perawan berarti dia kendor gitu kan, nggak bisa kencang lagi gitu. Nah, pertanyaannya kan Bapak Ibu Saudara semua yang bilang itu adalah selaput. Namanya selaput ya selaput. Boro-boro bisa berasa dia nyengkrem atau enggak. Jadi cengkraman dari vagina, kekencangan dari vagina itu mostly otot. Jadi ototnya ini bisa dilatih. Namanya senam Kegel. Nah, yang dirasakan sama Bapak Ibu sekalian dengan vagina itu kencang, ngegrip atau enggak, itu bukan dari selaput darahnya, tapi bagus ototnya atau tidak. Sama dengan otot yang lain, kalau misalnya kita mau dia besar, kita mau dia kuat, dilatih kayak orang fitness ngegedein tangan gitu. Nah, ini dilatihnya dengan gimana? Pakai senam Kegel gitu. Jadi contoh pada orang-orang yang sudah pernah melahirkan, nah itu pernah dilewatin bayi, jadi otomatis ototnya sempat meregang dan itu dia butuh waktu untuk kembali. Dan saat dia kembali, nanti dia bisa diperkuat lagi dengan senam Kegel.